Sekali lagi saya tegaskan, kenaikan Yesus Kristus. Mungkin kita sering mendengar kenaikan Isa Al-Masih. Aku tidak ngerti sapa Isa Al-Masih. Yang saya tahu Yesus Kristus. Bahkan para uskup pada waktu pentabisan uskup di Ambon dikatakan dan mengusulkan kepada Menteri Agama untuk berikutnya peringatannya, namanya mengusulkan kok ya, diterima ya syukur, enggak ya alhamdulillah, gitu aja toh. Mengusulkan untuk merayakan hari raya kenaikan Yesus Kristus. Mungkin kita selama ini ya mendengar itu Isa Al-Masih, ya sudahlah namanya siapa terserahlah. Itu mau menunjukkan bahwa Gereja Katolik dengan tegas menyatakan Yesus Kristus tidak sama dengan Isa Al-Masih. Mungkin kita, masa Romo? Ini hal baru Romo? Enggak, wis 2000 tahun yang lalu. Dari semula namanya sudah jelas menurut Alkitab Yesus. Kristus itu kan gelar, kurios, utusan. Ya. Itu sebabnya kita harus meyakini iman yang diajarkan dan diwariskan oleh gereja mula-mula, yaitu para rasul. Para rasul tidak pernah mengajarkan dulu, atau yang dilihat naik ke surga itu Isa Al-Masih. Asing telinganya bagi para murid, yang dia tahu adalah Yesus, selesai, titik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita akan merayakan hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. 40 hari setelah dia disalibkan dan wafat, dimakamkan, ia bangkit, dan pada hari 40 setelah kematiannya, dia naik ke surga. Suatu pengalaman spiritual bagi mereka yang percaya, dan kita melihat bahwa sebelum dia kembali ke Bapa bersatu dengannya di surga, ia memberikan sebuah janji kepada para pengikutnya. Janji inilah yang nanti akan menjadikan kita adalah saksi-saksinya ke seluruh dunia. Oleh karena itu mari kita persiapkan hati kita menerima janji Kristus sendiri, supaya kita pantas untuk menjadi utusannya, sehingga kabar keselamatan sampai ke ujung bumi. Untuk itu mari kita akui dosa dan kelemahan kita, ketidaksiapan kita, menerima janji yang telah dijanjikan oleh Kristus kepada kita dengan mengakui segala dosa dan kelemahan kita. Mari kita hening sejenak. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, 40 hari kita telah merayakan Paskah. Dan 40 hari itu dikenal dengan kenaikan, sekali lagi saya tegaskan, kenaikan Yesus Kristus. Mungkin kita sering mendengar kenaikan Isa Al-Masih. Aku tidak ngerti sapa Isa Al-Masih. Yang saya tahu Yesus Kristus. Bahkan para uskup pada waktu pentabisan uskup di Ambon dikatakan dan mengusulkan kepada Menteri Agama untuk berikutnya peringatannya, namanya mengusulkan kok ya, diterima ya syukur, enggak ya alhamdulillah, gitu aja toh. Mengusulkan untuk merayakan hari raya kenaikan Yesus Kristus.
Mungkin kita selama ini ya mendengar itu Isa Al-Masih, ya sudahlah namanya siapa terserahlah. Itu mau menunjukkan bahwa Gereja Katolik dengan tegas menyatakan Yesus Kristus tidak sama dengan Isa Al-Masih. Mungkin kita, masa Romo? Ini hal baru Romo? Enggak, wis 2000 tahun yang lalu. Dari semula namanya sudah jelas menurut Alkitab Yesus. Kristus itu kan gelar, ya, kurios, ya, utusan. Ya. Itu sebabnya kita harus meyakini iman yang diajarkan dan diwariskan oleh gereja mula-mula, yaitu para rasul. Para rasul tidak pernah mengajarkan dulu, atau yang dilihat naik ke surga itu Isa Al-Masih. Asing telinganya bagi para murid, yang dia tahu adalah Yesus, selesai, titik. Ya. Saudara-saudara, apakah perayaan ini sungguh krusial bagi kita yang mengimani Kristus? Apakah perayaan yang kita rayakan hari ini telah mendidik kita untuk menyadari bahwa Yesus benar-benar hidup dan berulang-ulang kali datang mengunjungi kita dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita mempunyai bukti sejarah historis. Setelah kematiannya 3 hari bangkit, dia 40 hari terus-menerus menampakkan diri kepada murid-murid. 40 hari loh, terus-terusan loh ya. Loh kalau setelah itu stop Romo? Bukan. Berarti itu hanya untuk para rasul Romo? Enggak. Bentuknya yang berbeda. Kalau dia dulu 40 hari menampakkan diri, setelah itu Yesus akan menampakkan diri terus-menerus dalam kehidupan murid-murid, mengunjungi kita, menyertai kita dalam bentuk yang lain, yang tidak lagi fisik, tetapi spiritual, roh. Maka dia berkata pada murid-murid bahwa aku tetap menyertai engkau melalui janji yang diberikan Bapa yang datang dariku. Kehadiran Kristus nanti yang menyertai kita tidak lagi dengan tubuhnya, tetapi dengan roh sucinya, Roh Kudus. Itu sebabnya Yesus mengajak kita sekalian untuk jangan tergesa-gesa. Tinggallah dulu di Yerusalem. Mengapa dia suruh tinggal dulu? Karena kalau kamu tidak diberi kekuatan dari surga, kamu tidak mampu. Sebab kelemahanmu terlalu banyak. Contohnya apa? Emang kamu ingat semua apa yang kukatakan, kata Yesus. Benar apa yang dinubuatkan Yesus. Kamu ingattah semua apa yang kukatakan, yang tertulis dalam kitab suci. Nggak ingat toh? Sampai hari ini pun kita tidak banyak mengingat, karena apa? Kita wegah. Kita sudah anti dengan firman-firman Tuhan. Kita tidak pernah bergaul. Bagaimana engkau akan ingat? Sampai hari ini harus diakui dengan jujur, Gereja Katolik sedikit sekali banyak yang alergi dengan firman Tuhan. Pertanyaannya, apakah engkau tiap hari baca firman? Saya tidak menghakimi ya. Tapi memang paling malas orang Katolik itu kalau sudah urusan dengan firman. Yuk tanya aja sama diri sendiri. Nggak usah nanya, kamu yota, nggak usah. Ya. Kita suka bawa cermin itu untuk apa? Ya untuk ngoco awake dhewe. Ya cermin kok pakai ngaca orang lain, nggak cocok. Emang kalau kamu bercermin terus keluar wajahnya artis lain gitu? Ya enggak, wajahmu sendiri itu loh ketok bupeng-bupeng nih. Kita itu bawa cermin tapi malah dipakai nyari wajahnya orang lain, agak cocok itu. Harus jujur kita memang. Ya, belum lagi kedosaan kita. Maka kalau kamu tidak diberi kuasa dari surga, kamu tidak akan bisa. Apalagi untuk memberi kesaksian tentang warta gembira ini. Apakah perayaan ini telah membangkitkan semangat kita akan hal-hal surgawi? Yesus sudah mengatakan dalam firman-Nya, carilah perkara yang di atas,
jangan perkara yang di bawah. Tapi kita itu memang dablek. Beritahu bolak-balik yang dicari perkara-perkara di dunia ini. Sudah jelas itu dikatakan. Maka engkau tidak akan bisa melihat hal-hal yang roh. Kau tidak bisa melihat hal-hal yang metafisik. Memang Yesus mengatakan ketika janji Bapa diberikan kapan, Yesus bilang itu bukan urusanmu. Itu urusan Bapa. Tapi Yesus menjanjikan apa yang disampaikan oleh Bapa. Ataukah kita seperti para murid Yesus yang pertama masih kuat terarah kepada hal-hal duniawi? Baiklah masing-masing memeriksa dirinya sebelum tampil untuk mewartakan misteri kenaikan Tuhan ini. Berdoa. Maka besok mulai kita novena Roh Kudus. 9 hari kita diam di tempat. Berurusan dengan hal-hal rohani. Bahkan kalau boleh gak usah makan. Artinya apa? Ketika kau meminta hal-hal surgawi, ya, imbangi dengan puasa. Itu minta Yesus. Sebab apa? Kalau kamu tidak, aku beri kuasa dari surga, apa yang akan kau wartakan? Kau pasti akan mengalami ketakutan, karena nanti akan ditolak. Bisa terjadi. Atau sebaliknya, kau tidak mewartakan keselamatan atau mewartakan aku yang adalah Tuhan, tapi engkau mewartakan dirimu sendiri. Karena kamu harus dibekali hal-hal yang dari surga. Misteri kenaikan diberitakan tidak dengan banyak kata. Hanya disampaikan bahwa engkau nanti akan juga melihat anak manusia datang dengan cara seperti yang kau lihat hari ini. Yaitu cara surgawi. Ketika Yesus naik ke surga, mereka melihat kemuliaannya dan ada 2 malaikat tadi dikatakan di situ. Itu kan hal-hal spiritual yang tidak bisa kau lihat dengan jelas. Tapi karena apa? Pengalaman iman bertemu dengan Yesus. Dan katakan dia nanti ya, dia akan datang dengan cara yang sama ketika para rasul melihat itu. Maka jangan hobi kapan Romo. Sekali lagi sudah dikatakan Yesus, bukan urusanmu. Kita hanya mau menantikan. Ya kita kan sukanya begitu, mau tahu aja. Ada seorang pastor dari Belanda itu paling tidak suka kalau ditanya terlalu detail. Misalnya dia ketemu frater gitu ya. Oh selamat pagi, selamat siang Romo. Siang dia jawab gitu. Dari mana? Nanti Romo pulang jam berapa? Dijawab sama pastornya, hei frater, itu bukan urusanmu. Di Indonesia kakek ngurusi hal-hal yang gak penting itu loh. Ya ditanyai, ya sudahlah, itu bukan urusan kita. Ya, bukan hanya tanya, ya sekali lagi bukan urusanmu itu. Itu Yesus yang suruh ya. Kita tidak perlu bertanya tentang kapan itu. Dia hilang dari pandangan para murid pada waktu naik ke surga, tertutup awan. Ya. Kita tidak perlu bertanya tentang apa yang ada di balik awan itu ya. Tidak mengatasi indramu, mau melihat kemuliaan Allah yang dahsyat. Hanya ini yang tidak boleh kita lupakan, sekalipun kita tidak tahu kapan bahwa Yesus datang kedua kali, kita harus yakin memang dia nanti akan datang dengan cara yang sama. Itu artinya apa? Yesus Kristus nanti akan turun ke dunia dengan cara yang 40 hari lalu setelah kematiannya itu dia naik ke surga. Dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Meskipun kapannya waktunya itu urusan Bapa bukan urusan kita, menurut kuasa Bapa sendiri. Maka sekarang yang perlu kita lakukan sampai menantikan kedatangannya kembali ialah hidup di dalam kekuatan Roh Kudus dan menjadi saksinya sampai ke ujung bumi. Ketika Yesus naik ke surga tadi kan memang tidak dikatakan secara terang-terangan. Yesus mengatakan, aku akan berikan janji yang dijanjikan oleh Bapa dariku.
Tidak eksplisit hanya dikatakan, tetapi di surga nanti Yesus bertemu Bapa dan dia akan menjanjikan rohnya Bapa, yaitu Roh Kudus. Berarti ada kesatuan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Eksplisit itu ya, disampaikan oleh Yesus, tidak terang-terangan. Yaitu eksplisit atau implisit ya. Tidak disebutkan terang-terangan tapi kelihatan. Ya. Akan memberikan Roh Kudus. Dan ketika di dalam Matius 28 dikatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil, mereka yang percaya baptislah dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu tadi kita lihat. Ya. Dia nanti akan datang tidak lagi memberikan baptis dengan air tapi dengan Roh Kudus. Loh, sudah jelas. Itu sebabnya kita perlu menerima janji, ya, percaya untuk menerima janji yang diberikan oleh Yesus. Janji itu harus kita terima. Yaitu apa janji itu? Supaya ada konteks. Mulai sekarang kau harus memberitakan berita tentang keselamatan ini. Mulai dari Yerusalem. Tadi dikatakan begitu dalam bacaan Injil. Ya, mulai dari Yerusalem, Betania dan seterusnya sampai ke ujung bumi. Tadi kita mendengar pernyataan yang disampaikan di sini. Ya, kita harus memberitakan Yesus yang telah terangkat ke surga membawa keselamatan. Itu makanya penting 9 hari kita punya devosi novena Roh Kudus agar Roh Kudus itu benar-benar diberikan. Apakah kalau sudah 9 hari benar-benar Romo, lagi kamu, itu bukan urusanmu. Yang penting kau tinggal dulu. Diberi apa? Roh Kudus. Kalau bahasa sekarang, dulu sebelum pandemi, ya sebelum pandemi, masih ingat saya viral yang namanya ake. Tahu tuh ake, bukan Romo ake lo ya, ake yang gede-gede itu lo. Lah, itu kan dulu viral, sampai dicari-cari orang. Ya. Sama, ketika orang itu sudah punya ake, dipakai toh. Supaya apa? Ya dilihat orang lah. Emang kau pakai enggak dilihat orang. Entah itu apa motivasinya, yang penting kita pakai untuk supaya orang tahu lo pakai ake ya. Kalau ake udah gede gitu ya. Terus yang kalau mata kucing gitu, trot bangga kita seolah-olah. Sama Roh Kudus itu kita diberikan. Kita diberi ake sama Tuhan. Untuk apa? Ditunjukkan kepada orang. Loh, gimana Romo akiknya apa? Aku kabarkan Injil keselamatan, itu akik. Orang lain mau lihat itu akik, moto-moto terserah. Dia mamerkan akik yang moto gede-gede, orang janjikan keselamatan. Tapi akiknya Tuhan, aku kabarkan Injil keselamatan, kau dapat keselamatan. Ya ini harus kita terima akik macam gini. Kok pakai ake itu? Jangan takut-takut. Sebabnya orang harus dibaptis supaya apa? Dapat ake itu tadi. Aku kabarkan Injil keselamatan. A, aku. K, kabarkan. I, Injil. K, keselamatan. Ake jadinya. Itu sebabnya kita mohon mulai besok seperti dikatakan Yesus, kau harus tinggal di tempat. Supaya menerima apa? Menerima akik dari Tuhan itu. Ya. Kau harus cari akik itu, harus kau dapatkan akik macam begitu. Bukan akik-akik yang gede-gede tanya itu. Harganya semahal apapun. Kalau kita mati, akik yang kau pakai tidak bisa menyelamatkan hidupmu. Tapi kalau akiknya Tuhan Yesus, orang percaya sama Yesus, dia akan beroleh keselamatan. Yesus sudah katakan berkali-kali, yang percaya kepadaku, menerima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan beroleh hidup kekal. Yang tidak percaya akan binasa. Itu yang harus kau sampaikan. Maka perlu kekuatan dari surgawi. Kalau tidak, kamu apa yang kau mau wartakan? Dirimu sendiri. Emang dirimu sendiri kalau kau wartakan kepada orang bisa memberi keselamatan. Bisa Romo dengan berbuat baik. Aduh semua saya abrek kok. Tidak bisa, kecuali dari Tuhan sendiri. Kita tidak bisa beri keselamatan, sebab kita sendiri orang berdosa. Yang bisa menyelamatkan adalah orang yang tidak berdosa, dan itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudara,
kita yang telah diberi anugerah roh itu melalui baptisan yang kita terima dan penantian kita akan Roh Kudus yang akan dijanjikan melalui perayaan Yesus diangkat ke surga ini, kita diminta untuk menantikan kuasanya sekali lagi supaya kita menjadi saksi Kristus dengan lebih bersemangat lagi, lebih tekun, lebih percaya, dan lebih tahan diri. Sehingga hal-hal keduniawian kita, kekurangan kita, kedosaan, kelemahan, ketidakberanian, kebencian kita, tidak ingat akan firman-firman Tuhan, Roh Kudus sendiri yang akan memampukan kita untuk memberi kesaksian tentang kabar keselamatan Allah. Oleh karena itu mari kita mohon dan kita rindukan mulai pada hari kenaikan Yesus ke surga, yang Ia akan datang dengan cara yang sama, dan kita juga akan menantikan Roh Kudus itu, yaitu akik yang diberikan Tuhan untuk kita wartakan, sehingga aku dengan semangat berkata, aku kabarkan Injil keselamatan yang dari Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Berkat Allah senantiasa dilimpahkan kepada saudara sekalian, beserta seluruh anggota keluarga komunitas-komunitas untuk memberi kesaksian tentang Injilnya, tentang keselamatan melalui naungan, lindungan, bimbingan, berkat kesempurnaan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus ke surga sudah selesai. Kita diutus mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.